Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ritma Tias Hapsari. Hari ini akan melakukan wawancara kepada Ibu Evi Kusini selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Sumbung 2 tentang dilema etika. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu Ritma. Assalamualaikum Ibu. Hari ini saya mau wawancara sedikit silakan. tentang kepemimpinan Ibu di sekolah. Silakan, Bu Ritma. Baiklah Ibu. Yang pertama, selama Ibu memimpin di SD Negeri Sumbung 2 ini, adakah permasalahan-permasalahan selama Ibu memimpin? Dalam memimpin di suatu sekolah tentunya karena kita menghadapi dengan banyak orang, pasti akan mengalami sebuah permasalahan, dan permasalahan itu sering saya alami dengan guru-guru maupun dengan siswa, bahkan dengan wali murid. Terus bagaimana Ibu selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini? Nah, saya punya permasalahan kepada salah seorang guru, yang guru tersebut saya amati setiap pagi berangkatnya terlambat, dan nanti pada siang hari juga guru tersebut tidak ada di ruangan kelas maupun di kantor. Saya cari di ruangan manapun kok tidak ada. Saya lihat di parkiran, ternyata kendaraannya juga tidak ada. Nah, itu kejadian seperti itu saya lihat kok berulang-ulang, tidak hanya sehari saja. Lalu saya menanyakan kepada teman-teman, ini ada apa ya dengan Bu Wulan, dan sehingga teman-teman juga memberi masukan kepada saya, oh itu Bu Wulan ada sebuah masalah di keluarganya. Jadi pada tahap berikutnya saya juga menanyakan hal tersebut kepada Bu Wulan. Seperti itu Ibu. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mempunyai nilai kebenaran? Nah, pada kasusnya Bu Wulan ini saya amati kedua kasus yang dialami Bu Wulan ini, kedua-duanya sama-sama benar. Karena setelah saya tanyakan kepada Bu Wulan, kenapa kok setiap hari datangnya terlambat dan siangnya juga Bu Wulan tidak berada di ruangan, ternyata Bu Wulan menyampaikan alasannya, dan di situ Bu Wulan menyampaikan bahwa di rumahnya Bu Wulan mempunyai tanggungan merawat adiknya yang disabilitas, sehingga Bu Wulan satu-satunya keluarga yang merawat adiknya tersebut. Jadi itulah alasan kenapa Bu Wulan selalu datang terlambat dan siangnya Bu Wulan selalu meninggalkan sekolah. Nah, setelah saya tanyakan seperti itu, akhirnya Bu Wulan menjelaskan semua permasalahannya. Jadi saya mengetahui alasan kenapa Bu Wulan setiap hari datang terlambat dan siangnya sering meninggalkan rumah. Karena punya saudara disabilitas itu. Ya, betul. Pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini menanggapi permasalahan yang Ibu hadapi? Yang pertama, saya mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu kepada Bu Wulan. Apakah Bu Wulan datang terlambat itu ada alasan yang tepat kenapa, dan saya juga menanyakan kenapa kok bisa setiap hari terlambat itu Bu Wulan ada masalah apa, sehingga Bu Wulan menjelaskan fakta keadaan Bu Wulan di rumahnya, bahwa beliau satu-satunya kakak yang bisa merawat adiknya yang disabilitas tersebut. Selanjutnya Ibu, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang Ibu hadapi? Saya mengambil keputusan begini, karena Bu Wulan itu melakukan kedua-duanya, karena itu bukan kemauan Bu Wulan dan itu bukan merupakan kesalahan, saya mengambil keputusan untuk memanajemen waktunya Bu Wulan sendiri. Saya menginginkan Bu Wulan tetap datang sesuai dengan peraturan. Kan kita di sini peraturannya masuk pukul 7 ya Bu Ritma. Nah, saya menyuruh Bu Wulan agar datang sebelum pukul 7. Nah, di situ Bu Wulan saya himbau untuk mengkondisikan kelasnya terlebih dahulu. Silakan kelasnya dibersihkan dulu, anak-anak dimasukkan kelas terlebih dahulu, sudah berdoa, sudah diberi
sarapan pagi, sudah diberi materi, silahkan pulang untuk pulang sebentar mengkondisikan adiknya yang disabilitas tersebut. Dan saya juga menyuruh pulang nanti kalau sudah selesai mengurus adiknya yang disabilitas tersebut langsung kembali ke sekolahan sehingga dua-duanya bisa jalan. Adiknya juga sudah terurus, nanti siswa di kelasnya juga tidak berkurang haknya untuk mendapat pembelajaran dan mendapat kasih sayang dari gurunya. Terus Bu, lanjut Ibu, apakah Anda mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda menyelesaikan di tempat saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur apa yang Anda lakukan? Itu tergantung permasalahannya ya Bu Rikma. Kalau memang permasalahannya itu urgent, mendesak, harus diselesaikan saat itu juga, ya saya selesaikan saat itu juga dan di tempat itu juga. Tapi apabila permasalahannya bisa diselesaikan di lain waktu, artinya di sini tidak urgent, saya menyelesaikannya di lain waktu, saya mengambil tempat dan situasi yang tepat sehingga antara saya dengan guru tersebut bisa berkomunikasi dengan baik sehingga kita nyaman untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah bersama tanpa ada pihak yang dirugikan. Komunikasi itu kunci utama. Iya betul Risma. Lantas Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Di sini saya punya guru senior yang notabene dulu adalah guru teladan. Nah, guru tersebut biasa saya ajak untuk berkoordinasi jika ada permasalahan yang ada di sekolahan. Saya mengajak guru tersebut untuk mencari jalan keluar dalam solusi yang sedang saya hadapi pada permasalahan itu. Jadi saya mengajak guru senior tersebut, Bu, bagaimana dengan permasalahan ini, apakah itu bisa membantu, solusinya bagaimana. Ternyata guru senior tersebut bisa memberi masukan kepada saya dalam mengambil keputusan kepada guru atau pihak yang sedang bermasalah. Baik Ibu. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan di mana Ibu memimpin? Intinya di sini kita manajemen waktu, manajemen diri saja ya Bu Ritma. Kita sebagai ASN, kita punya kewajiban untuk menjalankan kewajiban kita sebagai ASN. Tapi kita juga makhluk individu, makhluk sosial juga yang punya keluarga dan hidup bermasyarakat. Sehingga menurut saya yang penting kedinasan itu kita tetap melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tapi jika suatu saat ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, menurut saya fleksibel saja. Yang penting kedua-duanya bisa jalan. Untuk kedinasan tidak ada masalah dan untuk permasalahan dalam keluarga juga dapat diselesaikan sehingga kedua-duanya tetap bisa terkondisikan tanpa merugikan salah satu pihak. Itu Bu Ritma. Baiklah, terima kasih Ibu untuk waktu yang sudah diberikan, untuk ilmu yang sudah diberikan juga. Semoga Ibu Evi selama memimpin di SD Negeri Sumber ini senantiasa diberi kesehatan dan semangat terus. Terima kasih Bu Ritma. Semoga bermanfaat ya Bu Ritma ya. Insya Allah bermanfaat Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifma Nugraha Ningtyas Hapsari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Magelang yang akan melakukan wawancara kepada Ibu Nini Puji Lestari selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Kradenan 1 terkait dengan dilema etika. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ritma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya buat wawancara Ibu. Iya. Untuk yang pertama Ibu, selama Ibu memimpin di sekolah ini, apakah ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu? Kalau permasalahan-permasalahan itu sangat banyak dan sangat kompleks. Terutama masalah kedisiplinan pegawai, tentang sosial pegawai, seperti itu, dan beraneka ragam permasalahannya. Seperti itu. Lantas Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini?
Nah, untuk mengidentifikasinya ya kita harus memandang tentang permasalahan itu. Misalnya saja ketika teman guru ada yang keluarganya sakit ataupun keluarganya meninggal, di samping kewajiban kita sebagai ASN harus disiplin, harus berangkat ke sekolah untuk mengajar siswa-siswa, namun juga untuk masalah seperti itu menyangkut tentang sosial kemanusiaan kita juga harus dipertimbangkan agar nantinya tidak terjadi perselisihan di antara pegawai-pegawai di sekolah kita. Seperti itu. Terus Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama penting? Untuk misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama penting, kita harus melihat sisi yang paling penting dan paling mendesak dulu. Kita harus berembuk, bermusyawarah, kira-kira permasalahan mana dulu yang harus diselesaikan dengan melihat secara objektif tentang permasalahan itu dan juga tentang mendesaknya dan tentang pentingnya sebuah permasalahan itu. Bisa kita musyawarah bersama-sama, bisa kita rembuk bersama-sama, dan juga bisa langsung kita putuskan secara bersama-sama tanpa menyakiti satu sama lain. Semuanya saling terbuka agar nantinya dapat berjalan dengan lancar. Setuju sekali Bu. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk yang pertama itu kita harus melihat sebuah permasalahan itu secara objektif tentunya dan secara terbuka tentunya, bukan hanya berdasarkan pembicaraan orang yang tidak valid. Karena sekarang banyak kasus, misalkan salah satu pegawai karena pentingnya keadaan, pentingnya permasalahan, misalnya anaknya sedang sakit, kemudian meminta izin untuk memeriksakan anaknya sebentar, itu sedangkan kelas juga sudah diberi tugas, itu kita harus bersikap objektif juga, meskipun ada temannya yang mungkin berbicara kurang valid, itu kita harus terbuka karena memang itu merupakan kepentingan yang mendesak yang harus dia lakukan dulu, asalkan tugas-tugas pokoknya istilahnya sudah memberi tugas, sudah dititipkan kepada guru yang ada di sekolahan, nanti juga kembali ke sekolahan, itu akan lebih terbuka dan kita menjalaninya juga akan lebih enak lah istilahnya itu. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan, melihat siapa-siapa yang terlibat di dalam permasalahan itu. Misalnya ada guru yang sedang longgar karena kelasnya sedang diisi oleh guru mapel, nah mungkin kita bisa meminta bantuan kepada guru tersebut untuk mengawasi kelas kita karena kita sedang ada kepentingan. Kemudian yang selanjutnya ya, setelah yang bersangkutan menyelesaikan kepentingannya, mungkin kami akan mengklarifikasi, mungkin dengan meminta bercerita bagaimana kejadiannya. Itu merupakan perwujudan dalam kami mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, bukan hanya sebagai alasan karena akan melakukan kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan izin, mungkin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus selalu mempunyai rasa peduli dan kemanusiaan yang tinggi, namun juga tidak mengesampingkan kedisiplinan kita. Setelah itu kita baru istilahnya sharing. Kalau kita dalam mengambil keputusan, misalnya mengizinkan, itu juga atas pertimbangan-pertimbangan seperti yang sudah saya sebut tadi, agar semuanya juga bisa berjalan, kedisiplinan, rasa peduli, empati, seperti itu. Ternyata Ibu cukup bijaksana sekali ya, bisa menjadi panutan sekali. Selanjutnya Ibu, terus selama ini Ibu, apa yang
Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Yang pertama itu tingkat urgennya, tingkat kepentingannya itu seberapa pentingnya itu harus kita pertimbangkan. Yang kedua ya tingkat objektivitas kita. Istilahnya bagaimana kalau masalah itu sedang terjadi kepada kita, bagaimana perasaan kita kalau misal kepentingan itu kita meminta untuk memberikan waktu menyelesaikan kepentingan yang mendesak itu, yang urgent itu, kok kita tidak diberi izin, bagaimana perasaan kita, kan dikembalikan kepada kita. Itu juga berdasarkan asas keterbukaan agar nantinya tidak ada yang saling curiga. Kalau adanya rasa terbuka kekeluargaan, nanti istilahnya permasalahan seurgent apapun bisa diselesaikan secara bersama-sama. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam permasalahan ini? Yang menjadi tantangan adalah ketika salah satu dari guru atau teman kita itu sedang ada permasalahan, sedangkan beliau tidak bisa untuk mengawasi kelasnya, namun juga semua guru juga memiliki tugas lain yang tidak bisa menggantikan guru tersebut. Nah itu mungkin dilemanya di istilahnya satu guru harus merangkap 2 kelas ataupun 3 kelas. Kalaupun tidak ada guru lain itu istilahnya seperti yang siswa yang lebih tingkatnya lebih tinggi diberi tugas seperti itu kita dilema juga karena kelas tidak ada yang mengontrol. Begitu. Ibu, dalam menanggapi penyelesaian masalah dengan dilema etika ini, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu? Ataukah Ibu menyelesaikan saat itu juga? Atau Ibu menyusun sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk jadwal tentang permasalahan dilema etika itu kami tidak ada. Karena setiap permasalahan, terutama dilema etika itu kan biasanya selalu mendadak. Biasanya permasalahannya juga tidak terjadwal, jadi penyelesaiannya juga apabila masalah itu datang, kita bersama-sama berembuk secara terbuka, secara objektif, menimbang tentang permasalahan itu, yang kemudian kita putuskan bersama-sama, saling keterbukaan, saling kekeluargaan, saling membantu satu sama lain, sehingga nanti kepentingan guru yang bersangkutan ataupun kewajiban di sekolah secara administrasi juga dapat terlaksana dengan baik, kelas juga terkondisi, semua guru saling kerjasama, saling kekeluargaan satu sama lain. Betul Ibu, saya setuju sekali Ibu. Selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan ini? Untuk pengambilan keputusan itu kita selalu berprinsip bahwa ini keputusan kita, tim kita yang harus memutuskan. Satu sekolah ini merupakan tim yang seharusnya tim harus solid agar nantinya keputusan juga akan dilaksanakan secara terbuka dan secara bertanggung jawab oleh semua warga di sekolah ini. Gitu. Oke. Dari semua hal yang disampaikan Ibu, pertanyaan terakhir saya, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengambilan keputusan ini selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah ini? Untuk itu istilahnya kita jangan bersifat terlalu kaku atau terlalu saklek terhadap sesuatu, karena kita merupakan tim yang solid, merupakan organisasi secara kedinasan juga. Kita harus bersama-sama saling bersinergi agar nantinya kegiatan di sekolah ini dapat berkembang, dapat maju, berprestasi. Kemudian untuk hubungan kekeluargaan kita juga akan semakin erat, semakin solid, yang menjadikan tim itu bersinergi secara lahir dan batin. Seperti itu Bu Rikma.
Alhamdulillah, ternyata cukup bijaksana ya Ibu selama memimpin ini. Saya punya penilaian sendiri yang cukup baik dan positif. Semoga bisa menjadi panutan Ibu. Terima kasih untuk wawancaranya. Semoga Ibu selalu sehat, panjang umur, Amin. diberkahi dalam setiap halnya, Amin. rezekinya melimpah Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara yang sudah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.